Abang udah makan? Ah, Sepele ya kak nih, bukan kaleng-kaleng nih kak. Katanya itu makanan di sini ini cuman ada dua Dua rasa rasa, betul. enak dan Dan enak kali. mm-mm. Nah saya malah tertantang untuk melakukan olahan kue yang berasal dari olahan rebung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial. Dia adalah Sekretaris Umum Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia Sumatera Utara. Abang ini juga Ketua Ikatan Ahli Boga Medan. Ya, ini dia Bang Wanmoh. Selamat datang, Bang. Selamat datang. Terima kasih. Terima Iya. kasih saudara-saudara. Iya. Assalamualaikum Bu Pina. Waalaikumsalam. Bang, sehat? Alhamdulillah. Oke, langsung aja. Abang di sini pasti udah tahu ya, bakal ditanya-tanyai tentunya tentang boga, Makanan ya makanan dan minuman. dan minuman. Oke, langsung ke pertanyaan kunci. Abang udah makan? Ah, Sepele ya kak nih, bukan kaleng-kaleng nih kak. Dari pagi nih Makan udah apa aja? makan apa tadi, pisang rebus, Pisang rebus ya. air putih, nasi, tak sah di Medan kalau tak makan nasi. Tak makan nasi ya. Sama sampadeh, sama apa lagi tadi, pastel, sama teh manis lagi dan lain sebagainya. Medan banyak makanan kak, Yes. surga kuliner. Tapi badan abang kok nggak gemuk-gemuk ya? Karena banyak makan, banyak kerja untuk semut bermartabat. Mantap. Bang, hari ini abang diundang itu kita memang untuk cerita makanan. Nih banyak nih orang datang ke Medan, ke Sumatera Utara. Kita selalu bilang di sini ini cuman ada dua jenis rasa. Tapi tunggu dulu kak, ini Apa cerita tuh? tentang boga ya. Iya. Asli makanan kan. Makanan Kita lah pula. pakai topi boga kita kak. Oh iya. Kakak pakai, awak pakai. Ayo Aduh, bersur kita cakap. Macam mana pula ini awak betopi, Ini kak, jilbab betopi ya kan? awas koyak kak. Oke, udah bisa kita bahas tentang Nggak muat ini. macam pelaut kak. Keren. Oke kak, udah sah. Akak pakai topi boga, saya jawab pertanyaan akak tentang boga. Oh gitu ya, nak kerjain awak. Oke, Bang, menyambung yang tadi. Katanya itu makanan di sini ini cuman ada dua rasa, Betul. enak dan enak kali. Ini kita yang terlalu pede atau memang betul ini Bang? Menurut abang gimana? Tidak kak, karena rasa tidak pernah bohong. Oh gitu pula ya. Aduh, ini lompat kacamata pak. Oke, rasa tak pernah bohong. Iya. Yang bohong itu orang nih, kameramen yang tadi. Udah ganteng gitu kok ya. bang, pasti bilangnya ganteng kan. Bohong dia itu. Padahal bohong ya. Nah, kalau rasa tak bohong kak. Iya. Enak dan enak kali kalau Medan dan Sumatera Utara khususnya. Iya. Kalau rasa yang pernah ada? Itu baper. Iya, Ingat ya. mantan itu. Itu tergantung apa ya, suasana hati ya. Iya. Kenapa itu Bang? Kenapa di sini itu cuman ada dua rasa, enak dan enak kali gitu? Ini kan cerita Indonesia. Kalau akak tarik skupnya ke Sumatera Utara, tarik lagi skupnya ke Kota Medan, ini adalah miniatur Indonesia. Urusan rasa, urusan rempah-rempah, urusan kuliner, semuanya ada di sini. Inilah Indonesia. Apanya Indonesia yang tidak ada di Sumatera Utara untuk urusan rasa? Apanya Bang? Ada, semuanya ada di sini. Ada ya. Akak, Contoh. akak mau masak apa? Misalnya di Medan aja lah. Kita sebut Nias itu bagian dari Sumatera Utara ya, jauh di sana. Akak abaikan rasa Nias. Tak bisa kak jualan di seputaran Simpang Barat, Gatot Subroto sana.
Karena di sana banyak orang Nias. Abaikan rasa Sunda, oh di sana masih banyak. Ada pun jalan Pasundan, banyak orang Pasundan di sana. Jadi semua ada rasa. Semua rasa ada mencakup di sini. Semua rasa tumbuh berkembang di sini. Bahkan Gitu. dari Aceh juga dikenal ya terakhirnya Mie Aceh. mie Acehnya di Konon sini. lebih populer dari Titi Bobrok sini daripada di Aceh sendiri kan begitu. Iya boleh. Jadi Ya. luar biasa. Ini miniatur Indonesia Kak. Kira-kira apa yang khasnya lah ya untuk di Sumut ini? Kenapa dia menjadi sebuah apa namanya ya taste baru gitu ketika ada rumah makan Minang, di sini ada Minang Melayu yang konon rasa rendangnya beda memang dengan yang di Sumatera Barat memang. Ya, kalau di Sumut menyajikan 3M sekaligus. Minang, Melayu, Mandailing. Beraduk dalam satu kuali, kita rasa di Medan ini. Mau dibelah lagi Minang saja, rasakan Minang saja. Belah lagi Melayu saja, rasakan Melayu saja. Mau dibelah lagi Kalionya saja boleh. Mau dirasa lagi Mandailing saja, silakan Mandailing. Restoran Mandailing hidup di Medan. Supnya juga hidup di Medan. Bahkan Spiro juga, sup Spiro lebih tumbuh lagi di Medan. Rumah Padang makan Padang Sidempuan, bukan Padang saja, tambahkan Sidempuan, hidup lagi di Medan. Jadi banyak Kak. Kalau kemana-mana cuma ada 1M Minang saja, di Medan diaduk menjadi 3M. Minang, Melayu, Mandailing. Bayangkan kayanya Medan ini, kayanya Sumatera Utara ini. Itu deh Kak. Iya ya. Masing-masing punya bumbu andalan, punya. Namanya bumbu andalan, bumbu rahasia. Tak perlu lah buka di sini. Kakak pesan aja catering awak. Oh abang ini catering juga ya? Catering. Iya. Nanti ditaruh di sini ya, di bawah ini ya. Iya. Mana tahu dengan pemesanan bisa di endorse juga. Di endorse juga. Itu Iya. antara lain. Jadi lidah tak bohong. Medan ini melengkapi semuanya. Medan ini lengkap dengan semuanya. Lalapan Sunda juga banyak di sini. Bang, abang ini kan PPJI, tentu kan anggotanya ini se-Indonesia gitu. Kalau ngobrol-ngobrol nih dengan teman-teman PPJI daerah lain, kira-kira kita itu apa namanya spesialnya gimana tuh menurut mereka gitu, teman-teman yang lain? Nah, kalau untuk pembinaan ya masing-masing kita, kalau saya kan mencakupnya apa yang diamanahkan kepada saya adalah bagaimana melakukan koordinasi supervisi kepada kalangan pelaku jasa boga di Sumatera Utara, tidak sampai mengurusi nasional. Tapi kalau untuk saling contoh dengan nasional itu oke punya, dan mereka juga mengakui Sumut punya warna sendiri, tak bisa disamakan Sumut dengan yang lain. Nah, mengenai bagaimana kelas-kelasnya ini pemerintah yang punya gawe, ada standarisasi A, B, C, kemudian ada juga standarisasi hygiene, ini pemerintah yang punya ini. Nah, kita dari segala kelas yang dimiliki anggota, nah itulah kita ajak saling asih, saling asuh bersama, nah, begitu. Iya, kuliner ini kan memang dipengaruhi ya, kita itu dipengaruhi. Kenapa kita begitu berbeda? Kita punya karakteristik tertentu gitu yang dipengaruhi oleh bahan-bahan lokal, juga pengaruh daerah luar. Ada negara luar itu Tionghoa, India, Arab, Eropa misalnya, dan itu berpadu di sini gitu ya. Menurut abang itu gimana itu kekhasan kita dengan daerah lain dengan pengaruh-pengaruh itu? Nah, itu dia. Kita kan tidak bisa lepas dari berbagai sektor ya. Berbagai sektor ini akan dipengaruhi oleh kuliner karena kita adalah apa yang kita makan. Nah, bagaimana tumbuh kembangnya tentu akan berpengaruh dengan iklim boga kita. Nah, di sektor pariwisata yang paling utama, boga ini kan menjadi komponen terpenting dari 4 komponen pariwisata itu sendiri. Harus memiliki something to see, something to buy, something to do, dan terakhir something to eat. Jangan sembarangan. Yang untuk something to eat ini ya tergantung pada taste keaslian kita, bisa kita rasakan. Untuk turis lokal bisa merasakan ini gitu kan. Untuk turis internasional, come to papa, come to mama, begitu kan. Datang mereka kemari, kita bisa sajikan apa saja. Sejauh ini tidak ada keluhan. Berbagai kelas. Hipis juga masih betah kan kalau di sini. Tinggal lagi Covid kan membuat kita harus tengkurap semua kan gitu kan. Hipis bisa makan masakan sini, punya warna, punya rasa kekhasan sendiri. Bahkan setiap suku juga punya kekhasannya sendiri dengan rempah-rempahnya sendiri. Jangan lupa, kita adalah orang yang tercium rempahnya ke mancanegara
Sampai-sampai kita pernah menderita 350 tahun lamanya. Dijajah gara-gara rempah ya. Gara-gara rempah kita begitu harumnya ke mancanegara. Dan itulah yang sedang kami kelola saat ini dalam kuali dan belanga masing-masing. Oke. Hidup catering. Hidup. Hidup boga. Hidup belanga. Hidup belanga. Gitu. Iya Bang, kalau dipikir-pikir memang iya ya, kita itu begitu kaya sampai kita sendiri orang Sumut, bahkan kita bisa asing dengan makanan tradisional daerah lain. Ada 33 kabupaten kota, ada begitu banyak, ada pantai barat, pantai timur, pegunungan gitu kan. Mungkin kita nggak pernah makan naniura, nggak pernah makan trites yang khas Karo. Ada banyak yang belum kita makan nih, orang Medan sendiri, orang Sumut sendiri gitu ya kan. Begitulah kayanya kita. Nah, kekayaan kuliner daerah ini ada nggak yang sudah mendokumentasikannya atau mencatatkannya dalam sebuah buku atau gimana nih kira-kira? Dia secara akademis boleh jadi ada gitu kan, tapi itu kemungkinan di Unimed karena cuma Unimed yang punya. Makanya kalau bisa Pak Rektor USU segeralah punya jurusan boga yang bisa menggali ini lebih dalam. Nah kalau untuk yang Kak Pina sebutkan tadi itu Masya Allah, silahkan jalan-jalan seputaran Sumut ini tak habis dan tak kenyang-kenyang kita dibuatnya. Kita jalan ke Labuhan Batu saja ada gulai ikan bau. Kita jalan ke Sibolga Tapanuli Tengah aja kita aneka macam teri menyapa. Luar biasa. Kita datang ke Sidempuan aja sambal asamnya khas. Begitu kan? Belum lagi kalau di Sidempuan nggak kenyang-kenyang gitu kan. Belum lagi sup sipiro yang asli di Sipiro kita bisa makan di hembusan angin itu luar biasa. Di Air Sirjoni kita bisa bungkus apa saja dan di sana sedap semua. Luar biasa, nggak habis-habis dan nggak kenyang-kenyang. Semua daerah akan memiliki keunikannya sendiri untuk urusan boga. Jadi boga itu ada indikasi geografis ya? Ada dan ini terpadukan lagi kalau di seputaran Medan. Seputaran Medan kita bisa ini bisa lihat ya, bisa lihat. Bahkan yang haram juga memproklamirkan dirinya haram di situ kan, dengan menyebut babi panggang ini, sehingga kita juga secara luasnya yang tidak boleh di situ. Oke, ini bukan wilayah saya. Yang halal juga menterakan dia halal dengan kekhasan Minangnya, Sidempuan dan Melayunya begitu kan. Jadi Medan begitu terbuka, Medan begitu open, ya begitu puja selera ya, begitu memancing selera luar biasa. Jadi Medan disebut memang miniaturnya Indonesia untuk urusan rasa. Gitu. Oke, ini kita mungkin membahas sedikit tentang bumbu atau bahan makanan yang hanya ada di Sumut. Kita apa aja tuh kalau Bang tahu tuh? Setiap ini punya ya. Nah, setiap suku punya. Kalau yang paling populer tentu Andaliman. Andaliman ya. Andaliman untuk Batak, Karo juga begitu kan. Kalau kita bergeser ke riasnya, mungkin orang juga punya rias di sana. Namanya mungkin bukan rias, tapi kencong Batang atau kencong Daleman, whatever lah namanya. Dan kan. itu cuman di sini ya dipakai ya. Dipakai. Daun ubi tumbuk lah contohnya ya. Ya kalau Andaliman itu arsi kali ya. Andaliman arsi, yang rias tadi. Ya, daun ubi tumbuk kalau orang nggak familiar juga takut kan begitu melihatnya gitu kan, kok kayak sudah setengah ini gitu kan. Isi pencernaan ya. Bubur pedas juga kadang orang takut kok sudah seperti masuk usus separuh begitu kan. Tapi ya itulah kearifan lokal itu tadi kan. Kemudian asam cikala juga itu mungkin yang lain punya tapi tidak menyebutnya sebagai asam cikala. Tapi untuk yang Melayu ada juga lagi, ada daun babuas gitu kan, yang aroma bubur pedasnya juga akan luar biasa. Daun si kentut juga ada kalau untuk Melayu. Ada daun tapak leman gitu kan. Tapi daun tapak leman mungkin bergeser daerah mungkin menyebutnya daun mangkok ya, begitu kan. Jadi asam glugur, asam potong begitu kan. ya. Bagi yang tidak suka ikan gabus, coba cuci saja asam ikan gabusnya pakai asam glugur, niscaya Anda akan suka. Cobalah, itu dahsyat asam glugur atau asam potong kita di Sumatera Utara ini. Ya itu banyak sekali. Ya. Jadi biasa tuh di pakai gula ikan ya dipakai. Di gula ikan ya efektif dia untuk mencuci ikan. Jadi Bang, sebagai ahlinya boga, kalau ditanya ke Abang nih, makanan apa yang paling Abang suka? Masakan mak awak lah. Oh, bisa pula ya. Nah, berani agak melawan mak awak. Durhaka agak nanti.
Kalau di Minang kutu agak jadi batu. Ay, Kalau di Medan kutu agak jadi arsik. ampun lah, Nah, ampun. atau di kutu jadi kalio. Ya. Makanan emak. Jadi diganti pertanyaannya Bang. Makanan emak yang mana yang paling abang suka? Makanan makwa yang rendang dikasih irisan daun tapak leman. Itu kalau bisa yang direndang burung tiung atau burung ruak-ruak yang baru ditangkap tanpa di frozen. Oh itu segar Kak, mantap Kak. Mantap kali itu masakan makwa. Bolehlah sekali Bang bawa kemari. Dengan senang hati bon menyusul. Tagihan menyusul. Nah, jadi ini kan sekarang perkembangan kuliner mungkin ada up and down-nya ya. Kalau menurut Abang nih, tantangan untuk memajukan kuliner kita, baik itu bisnis kulinernya gimana nih sekarang ini? Tantangannya kan ini sudah mulai bergeser kan ke digital ya. Orang tidak harus memasang etalase besar-besar, tapi di dalam gang saja, di dapur kecil saja bisa berproduksi, bisa berkarya kuliner. Kemudian orang mengantri, ojol-ojol mengantri sampai ujung gang, begitu kan. Tantangannya akan terjadi dengan sendirinya, menjawab kebiasaan orang dengan tumbuhnya generasi rebahan. Maka orang-orang seperti kami siap untuk melayaninya. Orang-orang yang terus bertumbuh di bawah kami juga akan siap menangkap pasar-pasar itu. Nah, jadi kalau dari tantangan ini, awak berharap sih pemerintah cepat-cepat menyadarinya dan melakukan pembinaan terus-menerus. Nah, sekarang kan dari dulu juga sudah bagus kan pemerintah terkonsep. Ada yang spesial uji jamaah, mengeluarkan surat izin di Depkes, ada yang harus mengeluarkan izin halal, ada yang melakukan pembinaan ke dinas pariwisata, dinas kesehatan segala macam. Nah, ini semakin tumbuh, semakin cepat. Jadi bagaimana ini juga terbina secara cepat dan secara bertumbuh. Itu sih Kak. Ya tapi janganlah Bang mendukung kaum rebahan buat orang tak masak di rumah, yang penting beli aja gitu Bang. Ya itulah yang terjadi. Mereka tinggal pesan handphonenya. Habis capek dia nge-zoom, makan dia. Di kamar apartemen mana dia? Karena apartemen kan bertumbuh di Medan kan, tapi tinggal pesan dia. Tapi apa yang mereka makan, apa yang mereka pesan, yang menjadi kewajiban kita adalah memastikan itu halal, memastikan itu baik, memastikan itu juga layak sehat atau layak jamah ya begitu. Ya bergizi ya Bang. Nah ke depan ini kan memang bakal banyak peluang-peluang ya Bang ya. Banyak sekali. Alhamdulillah kondisi pandemi juga mulai menurun ya, gitu kan. Mudah-mudahan jangan menaik. Ya mudah-mudahan jangan ada gelombang ketiga. Kita bisa ya seperti ini, bisa bertemu, bisa bicara. Kira-kira kalau Abang lihat ke depan juga ada PON nih Bang, Pekan Olahraga Nasional yang kita menjadi tuan rumah. Nah, menurut Abang secara umum dulu peluang ke depan itu gimana? Kalau dia Korea itu punya produk seperti olahan ginseng. Ginseng diibaratkan akar rimpang yang tegak dua, menyimbolkan kekuatan atau keperkasaan. Nah, saya malah tertantang untuk melakukan olahan kue yang berasal dari olahan rebung. Lebih hebat dari ginseng, lebih besar dari ginseng, dan pasti lebih perkasa dan lebih mendukung vitalitas daripada ginseng. Ginseng rimpang, ini tegak. Jadi nanti kalau ada PON mau Abang buat kue itu tadi? Menantang untuk dibuat. Wahai para pelaku boga, mari kita bikin kue PON yang dari olahan rebung. Oh gitu ya. Cocok. Mau gak beli? Enggak lah. Belilah Kak. 2 Kak. Untuk apa? Tolonglah Kak. Enggak. 3 Kak. Enggak. Aku gratiskan 2. Bang, Abang mau jualan atau mau? Ayo Kak, aku tambah topi Kak. Tambah topi Kak. 3 tambah topi. Cukup ya. Udah ini ya. Payah. Aku kasih ya Kak. Iya Bang. Iya paket ya. Itu kue rebung vitalitas buat gagah.